join di Zoom-nya. Selamat malam Pak Steven, selamat malam Pak Ketut. Pak Steven, terima kasih Pak sudah berkenan mengisi kuliah malam ini, malam-malam habis pelatihan Pak. Iya Pak, jadi Pak Steven ini mungkin saya perkenalkan dulu. Pak Steven adalah salah satu dosen di Teknik Perminyakan ITB ya. Beliau sudah mungkin 4 sampai 5 tahun belakangan ini beliau bersama dengan Lab Rams itu bekerja untuk beberapa proyek ASR, khususnya beliau in charge di bagian penutupan sumur begitu ya, karena kan fasilitas hulu migas itu nggak mungkin ada kalau tidak ada sumur, baik itu sumur minyak maupun sumur gas gitu. Jadi nanti di malam ini Pak Steven akan share mengenai materi khususnya sih tentang penutupan sumur atau yang berkaitan dengan abandonment and site restoration, tapi nanti monggo Pak Steven bisa disesuaikan apabila diperlukan penjelasan, mungkin penjelasan awal mengenai sumuran kah, hal-hal yang umum dan lain sebagainya bisa disampaikan juga Pak Steven. Mungkin sebelum Pak Steven mulai kuliahnya, Pak Ketut ada pembuka dulu, Pak. Selamat malam Pak Steven, Budila, rekan mahasiswa. Suara saya terdengar, suara saya kedengaran ya? Iya, terdengar Pak. Baik, saya pikir Budila sudah memperkenalkan, saya cuma ingin interrupt sedikit saja. Pak Steven, thank you very much Pak, terima kasih banyak. Saya perlu infokan ke Pak Steven, kami di ITS sekarang ini sudah minggu ke-8 ya? Ya Bu ya? Iya Pak, minggu ke-8. Minggu ke-8, kemudian anak-anak sudah dibagi tugasnya sejak awal, sudah mulai mengerjakan sampai minggu lalu itu mereka sudah menyelesaikan aset register dan sudah mulai menyusun kertas kerja. Tetapi anak-anak khusus mengerjakan tentang estimasi BASR untuk fasilitas produksi saja. Nah, tetapi kan akan lebih bagus kalau juga anak-anak mengenal tentang WLTNA lah, kulit-kulitnya saja gitu. Mungkin malam hari ini Pak Steven berkenan untuk men-share itu. Terima kasih banyak loh Pak, agar anak-anak punya wawasan saja. Itu aja dari saya, sekali lagi terima kasih Pak Steven. Iya Pak, Pak Steven sebenarnya masih termute, Pak. Ya, ya, oke, sudah terdengar sepertinya Iya, suaranya ya sudah sekarang. Pak. Ya, jadi selamat malam Budila, Pak Ketut, adik-adik semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Saya bisa istilahnya menjelaskan mungkin ya, memperkenalkan gitu ya bidang yang saya tekuni gitu ya. Dan kalau di lab juga itu ada, kalian kalau misalkan nanti masih penasaran gitu ya, kebetulan itu ada tim saya juga di sana, Mas Dava, silakan dihantam saja gitu ya. Tanya-tanya aja yang banyak gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Steven Chandra, saya dari program studi Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Em, ya, jadi memang saya sudah cukup banyak membantu Budila, Pak Ketut dan tim gitu ya dalam well P&A gitu ya. Jadi plug and abandonment gitu ya kita boleh bilang. Nah, em, ya mungkin saya akan share satu. Oh sorry, mungkin untuk adminnya mungkin boleh saya dikasih apa namanya? Ini saya belum bisa sharing materi. Untuk share-nya belum bisa sebentar. Mungkin harus jadi host ya saya. Bu Dila mungkin Bentar boleh. Pak. Iya Pak. Bentar.
Pak, ya itulah dengan online itu eh, pin. Bentar ya, sabar ya adik-adik ya. Nah, Sudah ya Pak oke. Steven? Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kita masuk dari sini. Oke. Ya, jadi oke. Yang pertama, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin kita mulai ya. Selamat malam adik-adik semua. Jadi eh, ya di sini saya ingin menjelaskan, share sedikit ke adik-adik gitu ya. Jadi saya kira kalau soal facility saya nggak akan banyak ngomong gitu ya, karena kalian tanya sama Budila juga kalian sudah akan jauh lebih menjawab daripada tanya ke saya gitu ya kalau facility gitu. Dan juga ya di sini saya ingin ini juga ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ya mungkin yang lagi ada di lab gitu ya. Kalau nanya ke Dava, mungkin kita dipanggilnya biasanya Mas dan Mbak gitu ya kalau dosen di teknik perminyakan gitu ya. Jadi nggak tidak ada padan bu kalau di kita gitu ya. Kalian tanya aja sama si Dava gitu ya kalau dia belum pulang. Eh ya, nah jadi sebenarnya gitu ya kalau kita bilang eh, mata kuliah ASR ini baru pertama kali ada di ITS gitu ya. Jadi saya yang di ITB juga kalah gitu ya. Kita belum ada mata kuliahnya secara khusus, kita hanya ada membahas singkat gitu ya. Apa namanya untuk ASR ini atau Abandonment and Site Restoration. Dan sorry, apa namanya kita juga apa ya istilahnya itu kita em, melihat Abandonment and Site Restoration itu baru akhir-akhir ini gitu ya baru akhir-akhir ini. Jadi apa namanya diseriuskan itu belum selama itu gitu ya. Jadi satu hal yang saya ini kalian beruntung gitu ya di sini ada Pak Ketut Budila dan tim gitu ya yang lain Pak Manik, Bu Emi dan yang lainnya juga yang memang paham sekali gitu ya paham sekali tentang ASR. Nah saya hanya sebagian kecil gitu ya. Saya hanya sebagian kecil, tapi kalau kalian bisa tanya sama Budila, saya punya bagian kecil, bagiannya ya lebih sedikit lah daripada apa yang Budila dan Bapak Ibu di ITS lakukan gitu ya. Tapi biasanya biayanya yang saya keluarkan itu sampai 80%, kadang 90% gitu ya. Jadi tinggi sendiri gitu ya, walaupun bagian kecil. Nah, di perkuliahan ini gitu ya, yang pertama apa namanya? Kita melihat di sini adalah Abandonment and Site Restoration Plan gitu ya. Jadi mungkin kalian sudah dikenalkan juga bahwa seluruh aset migas maupun nanti kalau misalkan ada eh, pertambangan yang lain gitu ya, batu bara dan yang lainnya itu wajib eh, apa namanya melakukan site restoration gitu ya, wajib semuanya gitu. Nah, tapi ya kebiasaan kita gitu ya, kebiasaan kita itu terkadang kita tuh dinanti-nanti gitu ya. Jadi nggak yang seperti oh ya dipikirkan dari sekarang. Oh nggak karena nantilah kalau misalkan ini kita kan dalam ininya ada POD Plan of Development gitu ya. Jadi dalam kita itu mengusahakan migas itu kita nggak sendiri gitu ya. Kita itu berpartner sama pemerintah gitu ya. Kita berpartner sama pemerintah dan ya kita harus ada approval gitu ya dari pemerintah. Nah, eh, apa namanya? Eh, biasanya kita akan mengajukan, oke, saya harus sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan itu bukan hanya pada saat senangnya doang, saat kalian dapat produksi yang bagus, gitu ya, produksi minyak, produksi gas yang tinggi, kalian happy. Tapi kalian juga harus mikirin nantinya gimana. Kalau produksinya udah jelek, gitu ya. Senior saya, salah satu senior saya bilang kontrak migas itu seperti janji pernikahan katanya.
gitu ya. Yaitu apa, for better or worse. Jadi waktu susah dan senang. Senangnya kan ya pada saat kalian dapat produksi, gitu ya. Kalian dapat produksi, susahnya adalah pada saat produksi nggak ada, ya. Kalian harus tutup facility. Jadi pada saat sudah selesai dikembalikan ke pemerintah, itu dalam kondisi yang ya mirip-mirip seperti sebelumnya lah, gitu ya. Mirip-mirip seperti sebelumnya. Nah, yang mungkin kalian sudah bahas selama ini gitu ya dengan Pak Ketut, Bu Dila, itu adalah fasilitas yang terlihat di permukaan, gitu ya, yang terlihat di permukaan. Jadi eh, apa namanya, terlihat seperti banyak. Tapi kalian jangan lupa bahwa fasilitas ini tidak akan ada. Ini sebenarnya saya bukan promosi. Fasilitas ini tidak akan ada kalau tidak ada sumurnya, kalau tidak ada produksinya, gitu ya. Jadi hal yang penting yang harus diingat, gitu ya, yang harus diingat itu adalah pada saat saya membongkar fasilitas, saya harus melakukan sesuatu pada sumurnya juga. Karena sumurnya ini adalah, ya dia akan, kalaupun tidak berproduksi, gitu ya, kalaupun tidak berproduksi, pasti akan ada sesuatu yang keluar, gitu ya. Walaupun saya bilang ditutup atau gimana, kebocoran pasti ada, gitu ya. Dan jangan sampai, ya kalian bisa cari, gitu ya, di berita banyak sekali gitu ya, sumur-sumur tua, sumur-sumur zaman Belanda yang bocor, gitu ya. Nah, jadi dalam kuliah saya kali ini saya pengen menjelaskan ke kalian bahwa yang namanya penutupan fasilitas, penutupan sumur itu adalah bagian yang perlu dilakukan, gitu ya. Dan perencanaannya pun harus dilakukan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai kita di awal, karena kan itu kapan ditutupnya? Oh iya, nanti 2050. Yang saya pikir, kalau saya berpikir di situ saya akan kayak, ya udah nanti aja gitu ya. 2050, 24 tahun lagi saya udah keburu pensiun di sana, gitu ya. Tapi ya we will never know, gitu ya. Apakah mungkin sumur itu berproduksi terus sampai 2050 menghasilkan uang, atau suatu saat dia akan mati sumurnya, nggak akan berproduksi, gitu ya. Apakah dia akan 2050? Karena kalau dibilang 2050 itu akhir kontrak, ya. Dan kalau bilang, iya Mas tenang, data produksinya masih ada, itu hasil simulasi. Apakah selalu sama? Belum tentu, gitu ya. Jadi makanya kita harus pikirkan, gitu ya. Kita harus pikirkan dari awal, ya, si abandonment and site restoration plan ini, apakah dananya sudah cukup, dan kalau misalkan nggak cukup gimana, gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa ini aja gitu ya, beberapa outline, nanti gampang kita bisa bahas ya. Nah, jadi mungkin kita akan masuk ke sini gitu ya. Bahwa dalam PTK POD, Pedoman Tata Kelola Rencana Pengembangan Lapangan atau Plan of Development gitu ya. Itu kita harus melihat dari aspek pemboran, sumur dan fasilitas produksi gitu ya. Jadi dua-duanya. Jangan hanya satu saja. Jangan hanya fasilitasnya aja, sumurnya dibiarin. Enggak. Karena apa? Karena biasanya sumur yang lebih banyak biayanya. Gitu ya. Ya kalian bisa tanya sama Budila lah. Gitu ya. Sumur itu biayanya lumayan. Gitu ya. Nah, eh, jadi kita harus planningkan. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu perkiraan biayanya berapa. Gitu ya. Perkiraan biayanya berapa. Nah, ini serba susah, serba salah. Karena apa? Kalian bikin contoh misalkan satu K3S lah, satu operator migas. Dia punya rencana itu bikinnya di tahun 2026. Kontraknya habis anggap 2046. Siapa yang bisa memprediksi harga 2026 ke 2046? Sebenarnya susah memprediksinya, gitu ya. Sebenarnya susah. Makanya ya kita juga punya asumsi-asumsi, underlying assumption yang kuat, gitu ya. Tapi ya kembali lagi, we will never know, gitu ya. Karena 20 tahun, 30 tahun ke depan, ya kita nggak tahu gitu ya, kemajuan teknologi apa yang ada di sana, gitu. Ya. Eh,
Dan pada saat kita memperkirakan biaya itu, terkadang, ya ini saya bukan mengajarkan yang nggak benar atau ini. Biasanya perkiraan biaya ASR itu jauh lebih kecil daripada seharusnya. Kenapa? Karena biaya ASR ini akan dicadangkan. Dicadangkan itu seperti apa? Seperti kalian beli polis asuransi, gitu ya. Kalian beli polis asuransi kan itu ada nih. Oke, misalkan, oh untuk rumah sakit misalkan, gitu ya, 1 juta per hari. Maka itu kan kalian nyicil, oh 800, misalkan kalian nyicil selama 20 tahun, selama 15 tahun, 600.000 per bulan misalkan. Misalkan ini saya bukan agen asuransi ya, saya nggak tahu juga angkanya. Misalkan mencicil 600.000 per bulan. Nah, kalau kalian mencicil 600.000 per bulan selama 20 tahun, apa sih yang dirasa? Ya, uang kalian. Misalkan kalian kerja digaji. Nah, uang kalian yang harusnya misalkan gaji kalian 5 juta, yang bisa kalian nikmati itu hanya 4,4 juta kan. Gitu ya, hanya 4,4 juta karena sisanya ditabung. Artinya apa? Profit kalian berkurang. Nah, hal ini adalah hal yang sama dengan pencadangan biaya ASR ini, mengurangi profit. Ya. Makanya memang ada beberapa tendensi. Tendensi ya, biaya ASR rendahin aja deh. Kenapa? Karena kita mengurangi cuan gitu ya. Udah cari minyaknya susah, cari apa? Produksinya mahal, dipotong lagi sama biaya ASR gitu ya. Bikin fasilitas mahal, puluhan juta dolar, ratusan juta dolar gitu ya. Udah gitu kalian harus nabung gitu ya. Makanya itu yang kadang menjadi isu gitu ya. Atau mungkin wilayah kerja yang sudah tua, kadang nggak ada tuh biaya ASR gitu ya. Karena biaya ASR itu pencadangannya itu baru dimulai, baru dihimbau. Seingat saya 2010-an gitu ya. Nanti saya akan cek lagi, seingat saya tahun segitu. Nah, eh, 2017 baru di-enforce kalau saya nggak salah, baru dipaksa. Karena himbauan ya, namanya juga himbauan gitu ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa kayak kalian gitu ya. Himbauan untuk tidak berisik di, di lab gitu ya. Ya himbauan doang gitu ya. Tidak ada pressure gitu ya. Jadi ya udah himbauan oke baik gitu ya. Terima kasih informasinya cukup gitu kan. Nah, eh, itu yang menyebabkan banyak wilayah kerja lama itu nggak punya pencadangan biaya ASR. Nah, jadi inilah yang jadi isu sekarang gitu ya. Bagaimana kita memastikan penutupan sumur yang katanya mahal itu gitu ya bisa jadi murah gitu ya. Nah, kita akan coba lihat saya daripada ini saya akan langsung masuk ke intinya. Ini waktu itu ya saya mengambil salah satu kasus aja gitu ya. Ini lapangannya punya Bumi Siak Pusako gitu ya. Satu BUMD yang ada di Provinsi Riau gitu ya. Nah, wilayah kerja Bumi Siak Pusako ini waktu itu 2017 akan diperpanjang gitu ya. Dan dia dialihkan dari BOB, Badan Operasi Bersama atau JOB gitu ya. Itu dialihkan ke fully BUMD gitu ya. Full badan usaha milik daerah. Nah, eh, waktu itu gitu ya, waktu itu kita diminta untuk menghitung juga. Ini sebelum saya dengan berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu di ITS. Nah, jadi secara umum well abandonment gitu ya, penutupan sumur. Nah, sumurnya ini seperti apa, Mas? Gitu ya. Apa yang membedakan sumur di lapangan migas dengan sumur yang sumur air lah ya kalau kita bilang. Sebenarnya sama aja gitu ya. Mirip gitu ya. Mirip bentuknya, mirip konfigurasinya. Kalau misalkan kalian familiar gitu ya dengan sumur air tapi yang bukan jet pump, pompanya pompa celup gitu ya. Itu mirip gitu ya. Sumur itu dibor,
gitu ya, dibor kemudian dipasang casing, gitu ya, dipasang casing, kemudian supaya casingnya nggak gerak-gerak, supaya casingnya tahan terhadap apa namanya invasi fluida dan sebagainya, itu kita gunakan namanya eh, semen, gitu ya. Eh, kita gunakan semen. Nah, dari apa namanya, dari ini ya, apa namanya, dari sementing ini apa sih semennya, gitu ya. Orang perminyakan itu suka, kita itu suka inilah apa namanya, kalau saya bilang kita nggak suka disama-samain. Wah, masa disama-samain? Kita bilangnya semennya apa? Semen kelas G. Keren. Apaan tuh gitu ya? Semen kelas G itu sebenarnya adalah semen Portland. Gitu ya, semen biasa. Gitu ya. Jadi kita menggunakan semen biasa, semen batu raja lah, semen Gresik gitu kan ya kita gunakan. Nah, eh, mungkin sebelum apa namanya, sebelum saya masuk ke sini ke detail gitu ya, apa namanya, saya akan eh, menjelaskan dulu ini, gitu ya, bahwa kalau kalian lihat di gambar sini, kalian lihat di gambar sini ya, di gambar pertama ini adalah yang kita sebut dengan sumur, gitu ya. Sorry, 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 saya belum masukin pointer. Nah, ya ini adalah sumur kita, gitu ya. Ini adalah sumur. Nah, yang kalian lihat di atas ini, yang bentuknya seperti kepala kuda ini adalah pompa, gitu ya. Pompa angguk kita bilangnya bahasa Indonesianya, atau sakerot pump, SRP, gitu ya. Nah, Pak sumurnya di Stefan, mana, Mas? Pak Stefan permisi, kayaknya masih gambar yang tadi ini Pak, Nah, foto ya, satu. masih ini Pak Ketut, saya balikin lagi sebentar, mau ngasih lihat gambar sumur aja Pak Ketut. Ini kayaknya yang terlihat gambar plannya secara keseluruhan, masih covernya Pak. Oh iya, ya, nggak apa-apa Pak Ketut. Ini memang Oke, saya cuma memberi lihat gambar ininya Pak oke, sebentar oke, aja. oke, tempatnya, Ya, oke, 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 ya, sorry, sorry, sorry. oke, siap. Nah, ini di sini, gitu ya, di sini kalian lihat, gitu ya, di sini kalian lihat nih di bawah sini, ya, itu adalah kepala sumurnya. Sisanya di mana? Di bawah, gitu ya. Di bawahnya adalah proses yang tidak terlihatnya, gitu ya. Nah, saya balik lagi, gitu ya. Jadi ini nih yang di dalam bumi ini yang harus saya urusin, yang jumlahnya ratusan, kadang ribuan, kadang sedikit, gitu ya. Nah, sumuran itu kita nggak pernah tahu di bawah seperti apa, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, gitu ya. Nah, ini adalah tipikal sumuran. Sebentar, saya cari yang lebih bagus. Sebentar ya, saya cari dulu. Hmm, Sebentar ya, kita cari. Eh, 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 eh. Oke, saya akan pakai ini aja ya. Mohon maaf, saya loncat-loncat sedikit ya. Kita eh, biar lebih bagus. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, adik-adik ya, di Excel file ini, gitu ya. Di Excel file ini, ya, di sini kalau kita lihat ada Senoro 16 well schematic ya. Saya kira kalian kelihatan di sini. Nah, eh, ini mohon izin Pak Ketut Budila, saya gunakan ini ya, kita biar lebih realistis untuk adik-adik. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan well schematic. Jadi ini adalah data utamanya saya, gitu ya. Saya tidak bisa bekerja tanpa data ini, gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah susunan di dalam sumur, gitu ya. Di dalam buminya seperti apa,
gitu ya. Karena kalau nggak ada ini ya saya nggak tahu, gitu ya. Nah, contoh ini, gitu ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, sebentar. Hmm, hmm. Nah, ya, kalian lihat di sebelah sini, di Senoro 16. Ya, ini nama sumurnya. Oke. Nah, kalian lihat di sini, di sebelah, bentar, saya pakai. Nah, kalian lihat di sini, ya. Di sini ada yang bentuknya seperti garis, kemudian kasih segitiga, gitu ya. Ini pengenalannya dulu aja. Garis yang dikasih segitiga ini adalah yang kita sebut dengan casing, gitu ya. Ini adalah simbolnya casing. Casing itu adalah pipa logam, pipa besi yang tujuannya adalah untuk sebagai sealing, gitu ya, sebagai isolasi antar zona. Dan casing itu ada beberapa. Kita di sini 26 inch hole. Casingnya berapa? Sekitar 20 inch. Gitu ya, di sini ada datanya. Kalau sorry. Nah, ya ini adalah 20 inch casing. Gitu ya, casingnya ukuran 20 inch diameternya. Gitu ya, sekitar 50-an senti. Gitu ya. Sampai kedalaman segini, 222 feet MD, measure depth atau true vertical depth, masih lurus. Gitu ya. Nah, di sini kalian lihat ini bacaan apa sih? Gitu ya. Ada apa namanya? eh K55 94 ppf BTC. Gitu ya. Ini mantra apa lagi gitu ya. K55 ini adalah grade casingnya. Kemampuan casingnya menahan beban itu adalah 55.000 psi. Kemudian 94 ppf berat casingnya per feet itu adalah 94 ppf. 94 pound per feet. Dan BTC ini kalau ada penggiat kripto ini bukan Bitcoin ya. Tapi ini adalah sejenis sambungannya, Buttress Thread Coupling. Tapi itu ya ini sebagai informasi aja ya, kalian nggak usah terlalu ini. Oke, ada casingnya 1, 2, casing 13,3/8, kemudian ada casing 95/8. 3 tahap casing, di sini di dalamnya ini ada liner. Liner itu adalah casing juga sebenarnya, cuma dia itu digantung instead of dipasang dari atas. Supaya apa? Supaya hemat, gitu ya. Nah, yang menjadi pokok inti dari perhitungan saya itu adalah saya melihat yang di dalam lubang sini, gitu ya, yang di dalam lubang sini. Nah, ini adalah yang saya lihat di dalam sini, gitu ya. Yaitu apa? Di sini dia ada tubing yang namanya. Tubing itu adalah pipa kecil, lebih kecil daripada casing. Untuk apa? Untuk mengalirkan fluida. Karena casing ini adalah fondasi, gitu ya. Casing ini adalah fondasi. Jarang-jarang kita pakai casing mengalirkan fluida. Biasanya saya akan pasang tubing, gitu ya. Nah, ada tubing di sini 4,5 inch ukurannya. 13 krom L80. Ini adalah materialnya. Material kromium, gitu ya. Ini materialnya kromium. Ini premium casing, casing yang mahal. Harganya 3 kali lipat dari biasanya. Kenapa? Karena ada CO2, ada H2S, ada air. Itu prekursor utama untuk korosi, gitu ya. Nah, kemudian di sini dijepit oleh packer, ditahan, gitu ya, biar nggak miring-miring sana sini. Karena ini kan sumurnya miring, deviated. Jadi bikin sumur nggak hanya lurus, bisa miring, bisa bahkan horizontal seperti L. Itu bisa, gitu ya. Nah, dan di sini ya banyak peralatan-peralatan lainnya, gitu ya. Nah, dari sini, dari sini, ini adalah well schematic. Jadi, yang pertama harus kalian baca itu adalah well schematic, gitu ya. Harus terbiasa dulu baca well schematic. Oh, skematiknya seperti ini nih. Dalamnya ada ini, dan ini, gitu ya. Nah, dari sini, ya, well schematic inilah yang akan saya analisa, gitu ya. Akan saya analisa. Nah, sebentar kita balik lagi, gitu ya. Kita akan balik lagi. Eh, 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 sebentar. Hmm, kita ganti lagi.
Bentar ya, sebentar. Oke, nah, jadi setelah tadi saya dalam tanda kutip eh, apa namanya, mulai lancar membaca well schematic, gitu ya. Maka tahapan selanjutnya yang saya lakukan itu adalah saya menentukan di mana saya akan masang plugnya. Karena kan itu prinsip dari sumur adalah sumur nggak bisa dibongkar. Nggak bisa kamu eh, kalian angkat casingnya semua, tutup semua. Nggak bisa, karena itu sudah di semen. Tadi kan kalian lihat sudah ada semennya kan, gitu ya. Sudah ada semennya, maka itu nggak bisa kalian bongkar semena-mena, gitu ya. Nggak bisa dibongkar asal-asalan, nggak bisa. Jadi dia harus stay at the place. Cuma yang bisa saya lakukan adalah saya memberhentikan alirannya, gitu ya. Saya memberhentikan alirannya. Karena ya itu kan aliran itu karena apa? Karena beda tekanan. Gitu ya. Karena beda tekanan, maka ada aliran. Selama tidak ada ceiling, tidak ada yang menutup, itu akan jalan terus, running terus. Fluida akan masuk terus, terutama apa? Gas. Karena gas lebih ringan, lebih mudah mengangkat gas daripada mengangkat liquid atau cairan, gitu ya. Dan yang jadi ketakutan adalah kalau bocor ke permukaan. That's why saya harus tutup. Saya harus tutup, saya harus pastikan dia itu bisa dengan aman sampai sampai kapan ya nggak tahu, sampai 100 tahun, 200 tahun itu tetap aman. Makanya kita akan tutup dengan menggunakan semen plak. Jadi saya injek semen gitu ya. Semennya mengeras, kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ada beberapa tahap. Nah, yang biasanya kita gunakan gitu ya, ya ini karena untuk pengenalan gitu ya, untuk adik-adik itu kita biasanya, oh sorry ini salah, SNI kita menggunakan Standar Nasional Indonesia gitu ya. Banyak yang lain, ada SNI, ada ISO, ada NORSOK, ada API, tapi memang untuk dasarnya, pengetahuan dasar, kita menggunakan SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia ya, bukan sudah nanya istri ya, kalau itu beda lagi gitu ya. Ada SNI, ada ISO, sudah nanya istri atau istri sudah oke gitu ya. Nah, SNI bilang bilang soalnya SNI dengan API itu sama, hanya diterjemahkan aja. Nah, SNI bilang secara umum ada 3 plug yang harus kita pasang gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, sorry. Ya. Jadi ini contoh satu sumur. Ya, ini sumurnya sederhana sekali. Gitu ya. Ini sumur-sumur di dekat-dekat dengan blok rokan, ex chevron, gitu ya. Eh, ini adalah hasilnya. Jadi dari sumur awalnya ada tubing, ada pompa, gitu ya. Yang dilakukan itu adalah pompanya ditarik, tubingnya ditarik kalau bisa, gitu ya. Dalam beberapa kasus yang kita hadapi, gitu ya, eh, dengan tim ITS tentunya, kita menghadapi kasus di mana pompanya nggak bisa ditarik. Karena apa? Karena tadi jepitannya udah terlalu kencang, udah permanen, ya. Sama kayak kalian, apa ya istilahnya itu, simpen barang terlalu lama, gitu ya, di lemari atau apa, lama-lama nempel, gitu ya. Nah, itu kasusnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Cuma saya nggak akan bahas dulu, gitu ya. Itu untuk case dalam tanda kutip yang lebih advance. Gitu ya. Anggaplah pompanya, tubingnya yang tadi, yang kecil, bisa ditarik ke permukaan. Tak. Maka tinggal casingnya saja. Aturan dari SNI adalah kita melakukan penutupan pada zona-zona perforasi, gitu ya, atau zona-zona produktif, gitu ya. Karena ya tujuannya dari plug atau ASR ini adalah memastikan kalau di facility itu kan kalian tujuannya adalah membongkar, gitu ya. Yang awalnya tempat itu ada tangki, bongkar supaya bersih. Kalau di dalam sumuran saya nggak bisa bongkar sumurnya. That's why saya akan menutup
titik-titik potensi aliran dan potensi kebocoran, gitu ya. Jadi saya harus tahu dulu bocornya di mana atau alirannya dari mana. Nah, titik-titik aliran itu adalah dari sini, dari zona-zona produktif, gitu ya. Kedalamannya misalkan di sini 2177 feet sampai 2189 feet. Ini sumurnya dangkal, dangkal banget, gitu ya. Cuma 1 kilometer kurang malah, gitu ya. Ya mungkin nanti saya akan tunjukkan eh, next gitu ya. Kalau ada kesempatan sumur-sumur yang lebih dangkal lagi cuma 500 feet, 160 meter. Di Bandung 160 meter jadi sumur air sorry. Di Blok Rokan itu jadi sumur minyak gitu ya, menghasilkan minyak. Nah, kita tutup di sini. Simbolnya ya seperti ini, kotak hitam atau kotak abu gitu ya, tergantung keperluan. Ini adalah kita masukkan pompa semen ya, selang pompa semen dipompakan, teng, tunggu mengeras, kasih uji tekanan 1000 psi, naik ke atas, naik ke atas. Karena apa? Saya harus punya minimal 3 plug. Yang pertama di sini ini adalah yang disebut dengan primary plug, gitu ya. Di sini ini adalah primary plug, gitu ya. Ini adalah primary plug. Kemudian tujuannya adalah apa? Mencegah aliran dari zona produktif. Ya, ini primary plug. Kemudian di sini juga ada primary lagi, gitu ya. Dan di tengah-tengah sini, kalau cukup dalam, biasanya jaraknya dari sini ke sini 700 meter, maka saya harus kasih plug lagi. Kasih plug lagi, tujuannya apa? Takutnya ada zona-zona yang bocor. Ya, kalau kita lihat tadi data yang tadi, data Senoro, itu kemungkinan akan ada bocor di mana? Di titik belok. Titik beloknya, karena kan ya belokan casing. Ya, casing itu adalah logam yang berat loh, gitu ya, padat gitu kan. Nah, disuruh belok, dipaksa belok, maka lama kelamaan akan ada patahan-patahan kecil, gitu ya, di mana ya patahan-patahan kecil ini akan menjadi titik awal kebocoran, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, di sini yang paling atas ini adalah yang kita sebut dengan surface plug, plug yang paling atas, menutup di akhir, gitu ya. Itu pasti paling atas. Nah, selain itu ada juga pemotongan kepala sumur. Wellheadnya harus dipotong, gitu ya. Nggak boleh ada sisa lagi, gitu ya. Karena kan kita harus mengembalikan dia ke titik awalnya. Ya minimal mirip-mirip lah sampai titik awal sebelum terjadinya pemboran, sebelum terjadinya eksploitasi migas, gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu kurang lebih, adik-adik, ya. Nah, ini mungkin ada contoh lagi, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini untuk satu wilayah kerja yang lain, gitu ya. Ini apa namanya? Lapangannya namanya Camar, gitu ya. Ya, jadi sumur-sumur ya tadi di plug and abandon. Prinsip plug and abandon ya hampir mirip, cuma tergantung kompleksitasnya aja. Kalau offshore, ini kan lapangan offshore ya, kalian baca di sini, anjungan sumur lepas pantai, gitu ya. Sudah offshore nih. Maka yang kita biasanya lakukan adalah kita melihat sumurnya dulu. Karena di offshore saya punya aturan baru satu lagi namanya NORSOK dari Norway, gitu ya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai alternatif, gitu ya. Jadikan sebagai alternatif. Seperti Pak itu. Stephen, Ya, silakan Pak Ketut. izin tanya Pak. Ya, boleh Pak Ketut. Tadi Bapak sampaikan target ASR itu untuk mengembalikan seperti semula. Ya, Dan biaya penutupan sumur itu kan mahalnya minta ampun Pak ya. Apakah tidak boleh kalau targetnya itu misalnya sekurang-kurangnya tidak terjadi kebocoran saja gitu Bapak. Kalaupun di bawah masih tidak kembali seperti semula, tidak tertutup rapat gitu ya. Yang penting tidak bocor saja gitu loh. Apakah ya, tidak boleh begitu Pak? ya. Terima kasih Pak Ketut. Ya, memang jadi eh,
kalau yang tertulis itu adalah mengembalikan seperti semula. Tapi kalau sudah ada sumur, sudah ada wellhead, itu saya kira hampir tidak mungkin ya Pak Ketut ya. Jadi itu hanya kondisi ideal kalau kata saya gitu ya. Kalau menurut saya itu hanya kondisi ideal yang dalam tanda kutip agak sulit tercapai. Tapi dalam plug and abandon sumuran, sebenarnya poin yang kita kejar itu adalah meminimalisir terjadinya kebocoran. Makanya kalau kita yang di mendesain P&A, oh kita mengidentifikasi titik-titik bocornya di mana, kita plug, kita seal gitu. Nah, itu yang menjadi poin utamanya bahwa minimal minimal tidak bocor lah gitu ya, tidak menjadi nanti jadi isu apakah nanti ada gas bubble kemana-mana gitu ya, atau misalkan kalau di selar sumur-sumur onshore itu ada gelembung blep 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 gitu kan. Nah, itu yang kita kejar karena ya kembali lagi untuk mengembalikan yang seperti yang semula, apalagi sudah ada sumuran yang banyak, saya kira cukup sulit. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah memastikan dia tidak bocor karena pada saat dia bocor ya tentu akan jadi isu gitu. Jadi karena ya biayanya pun akan sangat besar gitu ya untuk kita mengembalikan dia ke kondisi awal. Seperti itu sih Pak Ketut. Oke, Pak. Misalnya begini, Pak. Saya kembali mengikuti analogi Bapak. Saya bikin sumur air. Saat sumur air itu kering, sudah tidak ada lagi airnya, daripada jadi lubang, udah saya timbun aja kan gitu, Pak ya. Ya Nah, betul. kalau sumur kita katakanlah sudah habis hidrokarbonnya gitu ya, atau sudah Ya. tidak efisien lagi, walaupun masih ada tapi terlalu kecil untuk dikelola sehingga tidak ekonomis gitu. Kenapa kemudian barang-barang yang ada di dalamnya, misalnya casing kah, kemudian tubing kah, biarkan saja, udah disemen aja sepanjang semen ini kuat, boleh nggak gitu Pak Tribat? Ya, itu memang apa namanya? Salah satu yang jadi pemikiran kita juga Pak Ketut ya. Kenapa kalau misalkan ini kita semen aja dari atas gitu kan. Eh, apa cara cepat, mudah dan murah gitu ya. Tapi memang karena eh, ada regulasinya gitu ya, ada regulasinya dan juga ya kita bisa bilang bahwa casing itu lama kelamaan akan degrade gitu ya, akan terdegradasi gitu. Jadi eh, akan menipis atau malah bolong gitu ya, Ya, berlubang di sana. Nah, itulah yang menjadi titik-titik bocor gitu. Dan apa namanya? Memang sampai saat ini belum di apa ya, belum di approve cara yang dalam tanda kutip oh ya udah kita eh, semen aja atasnya semua, kita potong wellhead semen atasnya, that's it gitu ya. Itu belum di apa namanya belum dilakukan gitu ya karena memang secara kejadian kalau misalkan nanti adik-adik juga bisa lihat cari aja kata kuncinya adalah legacy well kalau di Amerika itu jadi isu gitu ya karena eh, di Amerika sendiri kan banyak kontraktor-kontraktor migas yang dalam tanda kutip perusahaan keluarga. Bapaknya owner, ibunya bagian finance, anaknya yang cowok bagian pemboran, anaknya yang perempuan ini satu bagian misalkan apalah gitu ya, akunting atau HRD gitu kan ya. Jadi perusahaan-perusahaan keluarga yang memang modalnya pun terbatas gitu ya, hampir tidak ya tidak kurang bonafit lah ya kalau saya bilang modalnya terbatas, nggak bisa seperti Pertamina atau Medco yang mengeluarkan uang besar. Nah, mereka pun melakukan ya, oke, legacy well, saya punya legacy well ya udah yang penting ketutup semen. Tapi ternyata setelah dilakukan pengukuran oleh USGS, United States Geological Survey, ternyata itu si metannya itu bocor kemana-mana gitu ya, walaupun sudah disemen karena masih ada titik-titik bocor lain gitu ya. Makanya ya di enforce nih aturan, pokoknya harus begini desainnya gitu ya. Karena dengan desain itu kita meminimalisir kebocoran gitu ya. Karena ya yang keluar itu adalah gas metan CH4 gitu ya. Bayangkan saja kalau CH4 kita di daerah yang situ kita nggak sadar, kita nyalakan korek ya, der gitu kan. Jadi Saya memang ngerokok gitu, saya ngerokok.
Saya juga Pak Ketut. Eh, apa namanya? Jadi memang isunya adalah terutama ya karena cara-cara itu belum cukup efektif untuk legacy well, gitu ya. Yang jadi isu saat ini di Amerika, gitu ya. Mereka sering ngebor, tapi sumur-sumur tuanya yang entah tahun berapa itu apa bermasalah lah kalau saya boleh bilang, gitu ya. Dan karena bermasalah inilah maka aturan itu mau nggak mau suka nggak suka nggak bisa direlaksasi. Karena kan ya aturan dibikin bukan untuk dilanggar ya, tapi selama relevansinya ada. Kalau misalkan kayak, oh udah ada teknologi yang gini-gini-gini, bisa saja dirubah. Cuma karena kasusnya masih banyak, maka jangan dulu deh. Kayak gitu. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Tuan. Ya, terima kasih Pak Ketut. Eh, ya, ini mungkin beberapa contoh aja gitu ya. Jadi, eh, ini ada ini juga gitu ya. Nanti ya apa namanya di sini ya kita bisa lihat gitu ya. Ini mungkin kalian sudah pernah ini juga melihat ini yang disebut dengan form ASR gitu ya, bahwa ya ini akan dipegang oleh teman-teman di SKK Migas. Oke, eh, biayanya segini, kamu cadangin segini ya, gitu kan. Nah, eh, salah satunya kita bisa lihat yang tadi Pak Ketut bilang biayanya kok besar sekali gitu ya. Ya ini salah satu contohnya. Gitu ya, penutupan sumur 3 juta dari total 8 juta, 37,5%. Bahkan dalam beberapa kasus ya mungkin saya lupa kalau di salah satu yang kita kerjakan di Natuna itu mungkin 80% seingat saya sumur itu gitu ya. Jadi Betul, Pak. memang biaya penutupan sumur itu menjadi salah satu issues gitu ya, salah satu issues di mana kalau biayanya jadi besar sekali, yaitu apa namanya kita perlu mencari cara untuk efisiensi dan salah satunya kita waktu itu kemarin kita sudah lakukan gitu ya di salah satu wilayah kerja itu bisa turun banyak sekali gitu ya dari 800 juta gitu ya jadi 200 kalau saya nggak salah seperti itu ya. Nah, jadi itu sedikit tentang well plug and abandon gitu ya. Eh, Kalian langkah pertama yang kalian ini yang perlu kalian lihat itu adalah membaca dulu well schematic gitu ya. Kalau kalian sudah lancar di sana, sudah ya minimal tahulah ini apa sih gitu ya. Nah, nanti kalian bisa mulai nanti kita akan mulai nih menghitungnya seperti apa gitu ya. Proses perhitungannya nggak terlalu susah. eh, tapi memang dibutuhkan sense gitu ya, dibutuhkan sense. Oh, ini kompleks well-nya. Oh, ini yang sederhana. Gimana cara baca datanya? Nah, itu nanti dalam kuliah selanjutnya gitu ya, kita bisa bahas ya. Oke, sampai sini adik-adik silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Silakan adik-adik kalau ada yang ditanyakan. Kalau misalkan kalian malu tanya sama saya, itu ada si Dava tuh. Tanyain aja bisa-bisa nggak apa-apa ya. Nggak tahu masih di sana atau enggak tuh dia. Tadi fotoin ke saya ada Budi Pekerti katanya. Oh iya, kita habis ini kuliah budi pekerti dari Pak Dinar itu. Gawat. Gawat, gawat, gawat. Tapi dia orang yang imannya kuat. Ya, silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan. Eh, Memang banyak yang baru gitu ya, material yang baru yang kalian pelajari saat ini. Eh, tapi saya kira ya adik-adik di sini pintar semua gitu ya. Saya bantu membimbing dua mahasiswa waktu itu dari ITS, Michiko sama Marvi ya, dan sangat bagus gitu ya, sangat bagus pemahamannya kayak gitu. Nah, ini adalah untuk kasus yang simple gitu ya. Ini plug abandon kasus dasar. Nanti
Next-nya kita akan lihat nih plug and abandon yang lebih advance itu seperti apa. Karena kita akan punya satu kasus baru gitu ya. Kasus baru yaitu apa? Untuk sumur-sumur injeksi karbon dioksida. Karena kan sekarang lagi rame tuh di mana-mana. Semua injeksi CO2, semua injeksi CO2. Kalau sumur-sumur yang terefek injeksi CO2, gimana cara plug and abandonnya? Nah, itu beda lagi tekniknya. Gitu ya. Nanti ada namanya istilahnya section milling gitu ya. Nah, itu apa namanya yang akan kita bahas juga. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Michiko sekarang di sana Pak Stephen untuk info di apa Munchen Technical University. Dia Oh, oh, ambil S2 di sana, ya, dapat siswa dari sana. baik, baik. Tuh. Terima kasih Bapak Stephen. Permisi Pak Steven. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan sebelumnya saya Rafli Pak. Nah, tadi kan pernah sudah dijelasin ya Pak, kayak data produksi sumur biasanya itu hasil dari simulasi. Nah, Ya. mungkin itu pertanyaan agak berbeda sama ASR. Terus kan kami juga dari Siskal ya Pak, jadi nggak terlalu paham gimana sih caranya kayak, oh di wilayah ini tuh ada cadangan minyak atau cadangan gas. Terus bagaimana caranya kayak mengsimulasi dan ada berapa banyak oil and gas di sumur tersebut gitu. Nah, oke, menarik. Basicnya aja. Oke. Oke, gini ya. Saya kasih satu slide, saya coba jelasin pelan-pelan ya. Oke, pakai yang ini. Nah, mana ya? Nah, kita pakai contoh slide aja ya. Ini tenang, ini kalau misalkan dijelaskan ini 3 SKS sendiri gitu ya. Saya juga pusing nanti jelasinnya. Nah, jadi gini ya, bahwa di dalam bumi ya ini adalah contohnya. Di dalam bumi itu saya nggak pernah tahu gitu ya. Eh, apa namanya? Saya nggak pernah tahu isinya minyak itu atau ini dari kayak apa namanya? Kita belum tahu lah istilahnya. Nah, yang pertama orang lakukan adalah orang melakukan eksplorasi, gitu ya. Orang melakukan eksplorasi, ekspor, mencari. Kalau dulu, zaman pre 1920 ke bawah, gitu ya. Orang melakukan eksplorasi itu adalah dengan jalan-jalan, gitu ya. Jalan-jalan mencari yang namanya oil seepage, SEEPAGE. Seepage itu adalah minyak yang dari bawah nyampe ke permukaan, gitu ya. Jadi karena dia kan di batuan berpori, dia naik ke atas, tek sampai di permukaan dia menggenang, gitu ya. Dan itu hal yang sama dengan yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Eh, Waktu sumur pertama di Indonesia itu namanya di Telaga Said. Mungkin kalau yang dari Sumatera Utara tahu, gitu ya, di Kabupaten Langkat namanya, Langkat. Itu ketemunya sama, gitu ya, ketemunya sama. Jadi orang Belanda yang nyari, gitu ya. Eh, Ketemulah bukan kubangan, kolam minyak kecil, gitu ya, minyaknya bocor kemana-mana. Itu dulu, gitu ya. Nah, kalau saat ini, ya minyak yang dangkal-dangkal itu udah ketemu semua. Hampir semua lah saya bilang. Gitu ya. Karena di Indonesia itu pertama Telaga Said, kemudian Minas di Pekanbaru, di sana, Pekanbaru sekitar setengah jam dari kota Pekanbaru sekarang kalau pakai tol, baru kemudian Duri, gitu ya, Duri, yang sekitar 1,5 jam dari kota Pekanbaru. Itu yang dangkal-dangkal ketemu semua. Kemudian ke bawah ke Sumatera Selatan, ketemu juga gitu ya, ketemu juga. Itu namanya itu talang akar, gitu ya. Itu reservoir apa kita bilangnya reservoir, batuan berpori yang besar sekali dari Sumatera Selatan sampai utaranya Jawa Barat, gitu ya. Sekarang sudah jadi berbagai operator di sana. Nah, yang besar-besar, yang major-major, yang dangkal-dangkal udah ketemu semua, ya. Dan yang dangkal gampang ketemunya. Dalam tanda kutip kita jalan, oh ada tuh kubangan minyak, gitu ya. Minyaknya keluar sendiri. Nah, kalau sudah apa namanya? Sudah ketemu semua itu sekitar tahun 50 60-an itulah mulai orang keluar teknologi seismik
gitu ya, teknologi seismik. Jadi kita pancarkan gelombang ke bawah, ke dalam bumi, gitu ya. Gelombangnya pancarinnya pakai apa? Seismik zaman dulu itu pakai mesiu, bahan peledak, ya. Jadi pada saat diledakkan, direkam suaranya. Karena apa? Pada saat dia ketemu gas, dia ketemu minyak, dia ketemu air, kan densitinya beda, ya. Difference in density artinya apa? Pantulannya akan beda, gitu ya. Nah, setelah ada prospeknya, kita bilang prospek ya, istilahnya itu prospek, barulah kita bor satu sumur yang namanya sumur eksplorasi. Karena apa? Karena saya, kalau jadi petroleum engineer, saya nggak akan percaya doang sama seismik. Kenapa? Karena minyak sama air densitinya beda tipis. 800 kilogram per meter kubik sama 1000 kilogram per meter kubik. Beda tipis. Ke bawah bisa ribuan meter. Belum tentu benar, belum tentu akurat. Saya bor di sana. Ya, kata seismik, kedalaman segini ada minyak. Oke, buktikan. Dites, ada minyak atau enggak. Nah, barulah dari situ kita akan dapat peta kayak gini. Yang kamu lihat di sebelah kanan. SG Map itu ya. Kita akan dapat peta, oh kira-kira distribusi minyaknya nanti seperti ini. Dianalisa, diprocessing, namanya seismic repro. Berdasarkan data produksi. Data tes produksi lah saya boleh bilang. Kayak gitu. Jadi itu yang apa namanya kita lakukan. Kita pakai seismik, deng, kita kasih getaran. Kalau sekarang itu pakai truk seismik. Jadi truknya itu di belakang ada palunya. Boom, 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 gitu kan. Getarannya lebih terkontrol dibandingkan dengan mesiu. Karena mesiu banyak isu. Isunya apa? Mesiunya udah terlalu lama, udah kena air, gitu kan, udah kena uap air. Ledakannya nggak akan, boomnya nggak akan maksimal. Kayak gitu. Mesiunya beda jenis, misalkan. Ada yang jenis A dan jenis B, ledakannya mungkin beda. Kayak gitu. Ya. Jadi, kita sekarang pakai truk seismik, kita kasih getaran. Gitu ya. Dan harus dibuktikan. Gitu ya. Harus dibuktikan dengan sumber eksplorasi. Satu, oke, ada. Kemudian saya cari minyaknya itu batasnya di mana. Saya bor namanya sumur delineasi untuk mencari batas-batasnya. Dari situ baru saya tahu kira-kira saya punya minyak di lapangan itu berapa. Kayak gitu. Steven, Ya, berarti di setiap proses eksplorasi selalu ada sumur apa apa namanya sumur eksplorasi dan sumur delineasi. delineasi Ya, selalu itu biasanya Pak. hampir selalu Pak Ketut. Kecuali kalau misalkan di wilayah-wilayah yang memang terbukti sudah ada minyak gitu ya. Misalkan kalau Mm-mm. di Blok Rokan gitu kan, itu kan di yang ex Chevron itu kan lapangannya sebelah-sebelahan. Jadi saya cuma Mm-mm. eksplorasi aja satu, sisanya nanti ya udah produksi kayak gitu. Tapi kalau misalkan di yang kita sebut dengan greenfield, lapangan yang memang belum ada data, belum ada, kita nggak tahu lah soal barang itu gitu ya, kalau saya boleh bilang Mm. kasarnya, maka saya harus melakukan tahapan-tahapan yang by the book, eksplorasi satu, delineasi beberapa, baru nanti kita cari sumber produksi, seperti itu Pak Ketut. Yang mana lebih mahal, eksplorasi atau delineasi Pak? Biasanya yang mahal eksplorasi Pak Ketut, karena namanya kan sumur eksplorasi, kita itu belum tahu. Kita belum tahu apa-apa di sana. Satu, banyak data yang harus saya ambil. Yang kedua, biasanya kita bikin desain itu ya kalau saya suka bilangnya adalah kita bikin benteng. Karena ya saya nggak tahu resiko di sana apa, lebih baik saya berhati-hati gitu Pak Ketut. Berarti sumur eksplorasi itu fungsinya pertama untuk apa membuktikan ada atau tidaknya Betul. hidrokarbon. Kemudian sekaligus mengambil sampel Pak ya, Iya, betul. Ada sampel batuan, sampel fluida. fluida agar tahu komposisi gasnya seperti apa. Ya, betul. Tetapi pada saat itu apa namanya cadangan yang proven belum kita tahu. Belum Pak Ketut, karena kan eksplorasi kan hanya data dari satu sumur. Batuannya hanya dari satu sumur.
Fluidanya juga hanya dari satu sumur. Yang menyebarkan itu orang geologi, bebas. Mereka mau menyebarkan ke atas 100 kilo, ke bawah 100 kilo, itu masih bebas. Karena datanya kan kita belum tahu. Pada saat saya punya sumur delineasi, oke, saya bor 5 kilometer ke sana. Dites, udah nggak ada minyak. Artinya batasnya mundur. Tek, misalkan cuma 4 kilo. Maka secara volume berkurang. Seperti itu, Pak Ketut. Pak, apa hubungannya dengan proses seismik yang 3 dimensi misalnya begitu? Kalau 3 dimensi Ya, berarti panjang, lebar, dalam kan saya tahu Pak. ya, betul, betul, Pak Ketut. Tidak cukup Jadi kalau menghitung ada depth-nya, ada aspek Hmm. depth-nya. Itu Ya, bisakah kita gunakan untuk pengganti delineasi itu Pak? karena seismik itu kan terbatas ya Pak Ketut ya. Jadi kadang kita seismik itu kan mahal gitu. Oke. Prosesnya mahal, terutama reprocessingnya itu mahal gitu. Jadi kita biasanya sedikit-sedikit dulu. Sebenarnya tergantung dari operator migasnya atau K3S-nya. Apakah dia apa ya? Kalau saya suka bilangnya risk appetite Pak Ketut. Jadi eh, kalau dia dalam tanda kutip dia punya duit banyak dan dia siap hilang duit itu, bikin aja eksplorasi yang banyak. Jauhin itu ya seismiknya banyakin. Makin banyak, makin luas dan makin rapat line-nya gitu ya. Itu akan makin mahal. Tapi kalau misalkan dalam tanda kutip contoh di wilayah ini ONWJ sebenarnya, lapangan 5 namanya. Dia itu hanya melakukan seismik hanya sampai sini sebentar. Hanya segini. Dia itu akan seismik yang detail itu hanya segini. Sebulatan ini sampai yang hijau ini nih, gitu ya. Karena apa ya? Saya nggak mau banyak-banyak, gitu ya. Saya masih banyak kegiatan lain, pengembangan lain, maka seismiknya terbatas aja. Saya ambil yang dekat-dekat dulu. Apakah kita mau low hanging fruit atau kita berani ambil resiko, gitu. Tapi balik lagi, seismik itu ya punya ketidakakuratannya juga, Pak Ketut. Jadi kalau misalkan semakin dalam kan itu makin banyak faktor tuh dalam pantulan gelombangnya. Bukan hanya cairannya aja, batuannya aja. Makin burem nggak kebaca. Gitu ya. Jadi uncertainty-nya di sana, ketidakpastiannya dengan seismik itu. Makin gambling ya. Ya, Adakah kondisi tanpa tanpa apa sumur apa namanya eksplorasi kemudian langsung apa namanya tanpa eh, hanya berbasiskan pada seismik saja kemudian orang berani mengambil keputusan tidak Pak ya? Kalau dari seismik saja, tanpa eksplorasi, seingat saya nggak banyak sih Pak Ketut ya. Jadi biasanya, oke saya seismik, tapi biasanya ada data pendukung lain. Misalkan, kalau contoh yang pernah kita itu di Jambi. Di Jambi itu operator terbesar PetroChina. Nah, di atasnya dikit, jadi ibaratnya ini wilayah PetroChina, bulat. Kalau saya suka bilangnya itu benjolnya PetroChina, gitu ya. Mereka ini benjol gitu kan. Ada sedikit, sedikit sekali, gitu ya. Itu hanya seismik di sana. Sekali bor langsung diproduksi. Karena apa? Karena di sekitar-sekitarnya ada sumur Sudah produksi. ada. Jadi saya dalam tanda kutip saya cobain lah gitu. Saya Iya, cobain iya. lah siapa tahu ini karena ada data pendukungnya produksi gitu. Kalau nggak ada data produksi nggak akan berani sih Pak Ketut biasanya. Berarti ada kemungkinan antara satu wilayah kerja dengan wilayah kerja lain itu saling sedot-sedotan gitu Pak. Ya, itu Jetstone sama Cipta Niaga Gemilang di Jambi itu sedot-sedotan. Karena minyaknya itu, gasnya mereka itu sama dalam satu, apa ya, kalau saya bilang dalam satu buletan itu sama, cuma dipotongnya oleh negara sebenarnya. Ya, oh wilayah kerjanya Jetstone sebelah kiri, wilayah kerjanya Cipta Niaga Gemilang sebelah kanan. Nah, potongannya itu potongan administrasi sebenarnya, tapi sistemnya dari sistem yang sama. Nyambung di bawah kan gitu Pak ya. Ya, betul. Ya, ya, ya. Iya, Pak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin apa, Sama-sama Pak Ketut. Oh klarifikasi ya soal silakan, itu ada yang raise hand siapa? Ataya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ataya. Eh, saya mau tanya soal sumur ini Pak.
Mm-mm. Kalau dari yang saya tahu itu kan ada namanya well sama reservoir ya Pak. Nah, Yes. misalnya saya punya satu wilayah kerja gitu Pak. Itu biasanya itu kalau yang saya tahu itu satu wilayah kerja itu kan ada beberapa banyak sumur ya. Nah, Iya, itu betul. biasanya satu wilayah kerja itu kalau untuk reservoirnya itu ada banyak atau gimana ya Pak? Terus perbedaannya tuh antara sumur sama reservoir itu mungkin boleh Oke, jelaskan Pak karena oke. masih kurang Terima tahu. kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi gini, namanya reservoir itu by definition adalah batuan yang mengandung hidrokarbon, either minyak atau gas, gitu ya. Nah, apakah bisa dalam satu reservoir itu mengandung banyak, dalam satu wilayah kerja ada banyak reservoir, bisa sekali, gitu ya. Karena contoh di apa namanya, di Blok Rokan lah, saya ambil Blok Rokan yang ke selatan dikit, gitu ya. Itu ada namanya itu kalau kita bilang itu eh, Sihapas Group, Sihapas namanya. Kamu bisa cari itu terkenal banget. Gitu, itu adalah 3 batu pasir, gitu ya, 3 lapisan batu pasir di tengah-tengahnya ini ada shell atau ada lempung, dibatasin. Jadi seperti apa? Seperti di garis gitu ya, seperti di garis. eh Bekasap, Bangko, Menggala. Sihapas Group itu terdiri dari 3 reservoir. Bekasap, Bangko, Menggala. Itu semua isinya minyak. Nah, turun lagi ke bawah, ada namanya Pematang. Nah, Pematang juga isinya minyak. Itu bisa. Apalagi di sini, kalau misalkan nanti kalian eh, tanya soal satu wilayah kerja ke Budila, namanya ONWJ, Offshore Northwest Java. Itu banyak sekali reservoirnya. Salah satu contoh di lapangan ini ya, di lapangan 5 ini. Kalian, bentar ya, saya cari dulu. Hmm, Nah ini contohnya satu. Ini adalah satu reservoir, ya satu batuan berpori yang berisi minyak di LL30, ya. Layernya namanya LL30. 30 itu apa? 30 kali 100, 3.000 feet kurang lebih. Itu dari LL18 sampai LL92 itu ada batu pasir lapisan tipis-tipis aja. Tipis-tipis banget. Tapi ada minyaknya semua. Ada gas juga di atas. Gitu ya, LL28 ke atas itu gas kalau saya nggak salah. LL itu main masif, ada parigi, preparigi, itu isinya gas juga. Nah, jadi reservoir itu sebenarnya adalah batuan berpori yang isinya hidrokarbon. And then, gitu ya, apakah reservoir ini harus misalkan satu reservoir, satu sumur? Enggak. Bisa banyak, gitu ya. Jadi misalkan di LL30 ini ya, di layer batuan 30 ini, itu sumurnya berapa? Banyak, hampir 50. Gitu ya, ada LL30, ada LL30. Itu sebenarnya satu komplek yang sama. Sumurnya bisa banyak. Karena reservoir kita itu bukan, batuan berporinya itu terkadang bukan yang dalam tanda kutip cuma segini, gitu ya, segini isi minyak, yang cuma satu sumur. Enggak, kadang kita sebutnya itu melampar, gitu ya. Jadi memanjang, melebar, gitu ya. Sehingga satu sumur aja nggak cukup, gitu ya. Kalau kita boleh membayangkannya sumur itu seperti sedotan. Kalau kamu punya satu sedotan dengan gelas yang kecil, minyaknya isinya sedikit, disedot, itu kan satu sedotan aja bisa sampai habis. Tapi bayangkan kalau misalkan, ya karena kalian anak zaman sekarang ya, eh, Tian Lala itu kan punya yang satu bucket itu ya kan? Yang minumannya satu bucket, saya lupa harganya berapa. Nah, itu kan ya kalau kamu sedotannya cuma satu, mungkin lama habisnya. Tapi bayangkan si Tian Lala bikin bucket itu segede ember cat, gitu ya, yang besar banget. Kan kamu butuh sedotannya banyak, gitu ya. Kamu nyedot sendiri bisa, gitu ya. Beres-beres kamu kena diabetes gitu kan ya, sakit gula kamu. Tapi sedotannya harus banyak, gitu ya. Itu bisa, gitu ya. Dan satu sedotan atau satu sumur nggak harus di LL30 aja. Teknologi sekarang sudah bisa. Misalkan ada 3 layer
tadi ya contoh yang blok rokan si Hapas Group ada Pematang, Bekasap, Bangko, Menggala. Kalau misalkan fluidanya mirip, semua minyak misalkan, maka apa namanya? Kita bisa produksikan ketiga-tiganya barengan. Tembak aja tiga-tiganya. Perforasi, DER 1, DER 2, DER 3. Produksikan barengan tiga-tiganya. Itulah yang dinamakan dengan commingle. Kayak gitu. Jadi sumur itu sangat fleksibel. Gitu ya. Ini kita belum membahas PHM, Pertamina Hulu Mahakam X Total, itu lebih lucu lagi nanti sumurnya bisa buka tutup gitu ya. Oh, reservoir sini habis, tutup. Ke atasnya produksiin. Habis lagi atasnya, tutup lagi. Itu bisa. Gitu ya. Jadi banyak caranya kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Silakan ada lagi? Ya, silakan Michael. Michael atau Joshua panggilannya. Michael, Pak. Oke, silakan Michael. Perkenalkan, sebelumnya saya Michael dari Teknik Sistem Perkapalan Angkatan 2023. Saya izin bertanya, Pak, jika kita berbicara tentang legacy wells ya, Pak, yang Mm-mm. sumur tua. Eh, saya tidak terlalu tahu, mungkin ada kemungkinan saat tahun 90-an mungkin pada saat well baru ditemukan atau gimana, itu kan belum ada teknologi seperti CAT dan lain-lain ya. Masih Ya. mungkin pakai manual paper atau yang lain. Nah, itu bagaimana jika ada kasus saat kita ingin decommissioning untuk well yang tua, itu tidak ada wellbore skematiknya. Apakah tetap akan dilakukan atau ada solusi dari tim decommissioning itu bagaimana, Pak? Oh, ini Budila ini mungkin boleh dikasih poin lebih. Eh, ya, jadi gini, memang itu isunya, gitu ya. Jadi apa namanya, kita pun pernah menghadapi hal yang sama, gitu ya. Eh, bukan di luar, tapi di Indonesia kita menghadapi yang sama, gitu ya. Eh, karena handover dari K3S1 ke K3S lain gitu ya. Datanya mungkin ketelingsut gitu ya kalau kata orang. Eh, yang bisa kita lakukan dalam mendesain decommissioningnya, memang kalau by teori, by paper, itu saya akan kasih dia biaya yang paling mahal. Gitu ya. Saya akan kasih dia disamakan dengan sumur lain, tapi yang cukup tinggi atau cukup mirip. Gitu ya. Itu yang sebut dengan analog. Gitu ya, dengan cara analog. Jadi saya punya misalkan sumur A24 yang dia agak nggak ada data, gitu ya. Sumur A23 itu bisa saya pakai dengan syarat dia cukup dekat dan waktunya mirip. Misalkan A23 di bor 78, A24 79, oke lah teknologinya nggak akan jauh-jauh. Tapi kalau 78 sama 2026 nanti dulu akan beda, gitu ya, akan jauh berbeda. Nah, dari hal itu kita biasanya seperti itu kalau perhitungan. Tapi nanti dalam eksekusinya, biasanya saya akan turunkan alat dulu, gitu ya. Saya akan turunkan alat untuk, ya minimal saya punya alat namanya kaliper, gitu ya. Kaliper ini untuk apa? Saya kan asumsi misalkan casingnya 7 in atau tubingnya 4,5 in. Bener nggak segitu? Karena kaliper itu seperti payung. Pada saat dia truk pembuka, oh ini bukaannya 4,5. Lebih gede lagi, drop bukaannya 7. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa mengecek kembali, gitu ya. Kita cek kembali. Kemudian juga sekarang itu sudah ada teknologi downhole kamera. Saya nggak yakin di bawah ada pompa, di bawah ada aksesoris apa yang ketinggalan. Maka saya akan turunkan downhole kamera, gitu ya. Jadi kameranya pakai apa wire pakai kabel gitu turun ke bawah. Kita bisa nonton real time. Jadi kamu kayak nonton film aja. Wih gitu kan. Wih itu pompa. Wih itu apa gitu kan. Bisa kelihatan. Nah itu adalah untuk memverifikasi. Gitu ya. Bener nggak nih? Gitu ya. Nah termasuk juga biasanya dia akan ada alat untuk mengukur kedalaman. Gitu ya. Di wireline itu, di kaliper itu ada alat untuk mengukur kedalaman.
Dia bentuknya seperti roda, seperti odometer kalau di mobil atau di motor, gitu ya. Rodanya rolling berapa kali sih? Kalau satu kali roll itu misalkan 30 cm, maka berapa kali rolling kita akan dapat odometernya. Berapa sih jaraknya? Gitu ya. Kita harus verifikasi dulu. Karena memang kalau secara biaya ya ya udah kita asumsi dia yang mahal atau yang dekat gitu ya. Tapi kalau secara teknikalnya kita harus verifikasi kayak gitu. Gitu sih Michael. Saya boleh pertanyaan lanjutan nggak ya, Pak? Boleh. Jadi misalnya tadi jawaban Bapak untuk yang legacy well case-nya itu kan kita harus pengecekan kembali, otomatis harga untuk biaya melakukan decommissioning kan juga paling mahal ya, Cukup seperti mahal Bapak ya. bilang tadi. Eh, ini kan kasusnya ketika legacy well sudah tidak beroperasi lagi dan itu kan Mm-mm. tidak membuat pemerintah untuk profit atau perusahaan profit. Apakah Mm-mm. dari kita berbicara dari POV pemerintah, apakah mau untuk melakukan decommissioning yang mengeluarkan harga mahal, tetapi kan itu sumbernya tidak beroperasi lagi. Apakah mereka emang mau mengeluarkan duit seperti itu, Pak? Oke, nah problemnya adalah kita kan yang jadi sebenarnya ini masalah pelik gitu ya kalau saya bilang. Karena gini, legacy well itu ada di zaman dimana belum ada aturan ASR. Banyaknya ya, gitu ya. Jadi istilahnya gini, istilahnya eh kamu tuh dapat mobil warisan, gitu ya. Warisan entah dari siapa, terus mobilnya ini kamu jalanin, pas kamu jalanin tiba-tiba tek radiatornya bocor atau apalah gitu ya, banyak hal yang bisa terjadi. Nah, eh, kamu kan pasti akan kayak this is unfair, ya, ini nggak adil, gitu ya. Kenapa? Dalam tanda kutip, misalkan ini kasus juga di Pertamina, ini pertanyaan juga sampai sekarang, gitu ya. Sudah waktu itu yang raise issue adalah Bu Nike, Direktur Pertamina sebelum yang sekarang, sebelum Pak Simon. Kalau misalkan saya punya wilayah kerja yang dalam tanda kutip, kalau di Pertamina saya wilayah kerja terminasi, alias saya dapat sisaan orang lain, warisan orang lain. Biaya ASR-nya gimana? Apakah saya menanggung semua? Ya nggak adil dong. Contohnya wilayah kerja ini, ONWJ, gitu ya. ONWJ itu lama sama Arko, BP, gitu ya. Anak usahanya BP lah. Tapi Arko itu nggak mencadangkan sama sekali. Nah, ONWJ waktu awalnya dibilang oke biaya ASR-nya sekian dulu. Teriak mereka karena banyak yang ternyata mereka itu nggak menikmati minyaknya, nggak menikmati gasnya. Kayak ya udah aku dapat sisanya, gitu ya. Cuma sebentar, tek mati, gitu kan. Nah, memang kalau secara ini ya. Nah, kasus yang sama adalah waktu itu di North Sea. Pemerintahnya ngalah, pemerintah Inggris ngalah. Udah saya aja yang bayar, gitu ya. Daripada lu nggak bayar-bayar K3S, udah saya aja yang bayar problemnya. Kayak gitu ya. Cuma itu jadi problem juga. Karena apa? Di demo sama rakyat. Dibilang ya kok uang pajak kita dipakai, kok hasil kerja kita susah-susah dipotong terus dipakai oleh pemerintah untuk menutup dalam tanda kutip ya, menutup luka atau menutup borok dari K3S. Gitu ya. Ya, sampai sekarang itu masih jadi perdebatan. Tapi memang by ruling, by aturan, setiap fasilitas atau ini, setiap legacy well itu memang harus ditutup. Nah, kalau memang terpaksa atau memang diharuskan untuk menutup semua legacy well, maka yang kita bisa lakukan adalah kita mencari metode yang efisien, mencari metode yang murah. Dan itu yang kita lakukan saat ini, gitu ya. Saya dengan Bapak Ibu di ITS, kita selalu istilahnya dengan ketiga itu kita selalu diskusi, gitu ya. Gimana nih cara metode yang lebih murah? Dan ya dengan Medco waktu itu, ya saya sebut kesebut merek ya Allah. Eh, dengan Medco waktu itu ya kita berhasil menurunkan cukup besar. Metodenya lebih efisien,
dan ya secara supply chain pun lebih bagus lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita cari metode yang lebih murah, tapi memang kalau urusan porsinya siapa itu negosiasi higher ups, it's not me gitu ya. Kita nggak tahu hasil negosiasinya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Silakan ada yang lain? Saya izin nambah sedikit Pak Stephen, mungkin Ya. untuk memberi gambaran ke anak-anak mahasiswa. Menyambung apa yang disampaikan Pak Stephen tadi, apakah kemudian perhitungan terhadap biaya ASR ini kita lakukan saat periode operasi dari fasilitas tersebut akan berakhir? Tentunya tidak, karena kalau tadi Pak Stephen jelaskan ada tahap eksplorasi misalnya 5 tahun. Kemudian setelah itu akan dimulai dengan sudah ngebor eh, eh, sumur eksplorasi sudah dibangun, sudah dilakukan, drilling, kemudian tadi sumur delineasi sudah dilakukan juga sehingga tahu petanya. Maka setelah itu akan ada tahap di mana pihak K3S yang punya konsensi tersebut akan diminta kepada pemerintah untuk menyerahkan POD yang pertama gitu ya. Nah, POD ini adalah Plan of Development. POD yang pertama ini kemudian berisi dokumen rencana pengembangan mereka. Dan salah satu yang menjadi dasar dalam perhitungan, salah satu kecilnya gitu adalah mereka pun sudah harus mengestimasi berapa biaya ASR-nya nanti. Namun biasanya di tahapan ini pendekatan yang digunakan untuk menghitung atau mengestimasi biaya ASR itu sangat generik gitu ya. Malah katanya saya belum pernah tahu, mungkin Pak Steven tahu, banyak K3S yang sebenarnya hanya menggunakan prosentase saja dari biaya pengembangannya, dan cenderung pasti dikecil-kecilin. Kenapa dikecil-kecilin? Karena ini adalah cost yang harus dikeluarkan oleh K3S. Kalau dibuat real besar begitu, maka jangan-jangan kemudian secara keekonomian dia tidak masuk atau keekonomian dia jelek, sehingga cenderung dibuat menjadi kecil. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas dari SKK Migas dalam proses pencadangannya, maka dia tidak bisa berpatokan pada biaya ASR yang tertulis pada TOD, karena sederhana saya katakan tidak dianggap valid karena pendekatannya terlalu generik. Karena itulah kemudian mereka meminta Pak Steven, saya, dan teman-teman yang lainnya untuk kemudian membantu SKK Migas untuk menentukan, untuk mengestimasi berapa kira-kira biaya ASR-nya. Nah, setelah perhitungan kita lakukan, hasil perhitungan diserahkan kepada SKK Migas, maka tugasnya Pak Steven dan saya berakhir di sana. Nanti hasil hitungan itu yang digunakan oleh SKK Migas untuk kemudian bernegosiasi dengan K3S. Oke, biaya ASR terhadap fasilitasmu 100 juta. Ini masih ada sekitar kurang lebih 10 tahun gitu ya. Nah, maka setiap tahun kamu perlu nabung, istilah Pak Stephen tadi, nabung sejumlah sekian. Dan berapa jumlah tabungan yang akan dikeluarkan itu setiap tahun akan dievaluasi melalui BPND. Di BPND itulah kemudian keputusan kamu harus nyadangkan kegiatannya apa saja. Gitu kurang lebih. Itu tambahan saya terkait dengan pencadangan dan posisi perhitungan estimasi biaya operasi yang pertama. Pak Steven, kalau keliru mohon saya dikoreksi. Monggo Pak Steven. Ya, sudah ini sekali Pak Ketut. Jadi ya seperti yang tadi Pak Ketut bilang bahwa biaya ASR kalau di awal itu jarang yang dihitung dengan proper gitu ya. Rumusnya saya tahu gitu ya bahwa rumusnya itu paling gampang adalah 5% dari biaya konstruksi. Misalkan sumur nih 1 juta dolar. Kalau itu pasti dihitung konstruksinya berapa. Ya udah biaya AS-nya berapa? 5% aja 50.000. Nanti dibagi jadi 20 tahun kontrak gitu kan. Dan itulah penyebabnya kadang biaya ASR itu kurang.
kayak gitu. Karena ya tadi cuma 5%, angkanya dari mana juga saya nggak tahu gitu. Saya pernah nanya sama teman saya gitu ya yang memang ini ya apa ahli cost analisis gitu ya untuk POD untuk pembangunan facility apa dia bisa ngitung biayanya. Bagus banget. Saya nanya, Mas, itu 5% dari mana? Nggak tahu, gue pakai aja katanya, diterima-terima aja gitu kan. Jadi ya itu mungkin salah satu apa ya kelemahan gitu ya dari estimasi biaya ASR di awal gitu. Yang dalam tanda kutip kalau dulu mungkin apa ya generik atau asal gitu ya, bukan asal lah ya, tapi lebih ke dikecil-kecilkan kayak gitu. Gitu sih mungkin tambahan dari saya Pak Ketut. Terima kasih. Ini Pak, saya sambung dengan satu pertanyaan. Mohon maaf mahasiswa saya ini ngempet dari tadi mau tanya ini. Pak Steven, Ya, silakan. teman-teman mahasiswa ini kan untuk fast prod-nya mereka menghitung base case dan kemudian mereka akan mendevelop satu skenario untuk optimize case-nya. Ya. Nanti mereka akan memberikan justifikasi apakah kemudian rig to rig, apakah kemudian apa exit to rig to rig, apakah write off, mereka akan memilih satu saja skenario optimize-nya gitu Pak. Nah, kalau di sumuran Ya. apa adakah skenario optimize dan bagaimana kira-kira gambaran umumnya Pak? Wah, menarik. Jadi eh ini terkait juga dengan pekerjaan yang kita lakukan saat ini, adik-adik ya. Kalau di facilities memang ada beberapa alternatif ya. Saya pun jujur kalau misalkan facilities mungkin lebih hatam Budila, Pak Ketut gitu ya, dan Bapak Ibu di ITS. Untuk sumuran, memang kita itu biasanya akan punya dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan konvensional. Jadi dari tadi ya, misalkan saya bilang 80% biaya ASR itu dari sumuran. Oke, 80% biaya ASR dari sumuran, di mana 90% atau 80% dari 80% ini adalah biaya rig, ya, rig yang kita gunakan. Karena biaya rig adalah daily, ya, sewanya. Nah, itu kan biaya rig itu sangat fluktuatif, gitu ya. Misalkan kalau di daerah yang agak remote misalkan di Tarakan itu penyedia rig nggak banyak gitu ya, supply and demand mainnya. Atau misalkan di Sumatera Tengah PHR lagi banyak ngebor, tahun kemarin ngebor 500 sumur, itu ya rig di mana-mana habis gitu ya, itu bisa naik tinggi. Nah, biaya rig yang besar itu karena rig yang by the book kita gunakan adalah drilling rig, full perlengkapannya, kapasitasnya besar, full perlengkapannya. Nah, itu adalah case yang base case, yang konvensional. Tapi kalau saya pakai itu, selalu saya pakai itu, atau saya kekeh pakai itu, saya bertahan dengan itu, banyak K3S juga yang dalam tanda kutip akan mikir, duit dari mana kalau produksinya udah jelek. Maka kita dengan kemajuan teknologi saat ini, gitu ya, kita punya beberapa cara. Misalkan contoh waktu itu di satu K3S. Oke, untuk sumur-sumur yang resikonya rendah, saya pakai pumping unit semen aja. Saya nggak perlu ngapa-ngapain, gitu ya. Saya nggak perlu intervensi sumur. Misalkan di dalam sumur itu ada barang tertinggal. Mungkin nggak ada barang tertinggal, mungkin, gitu ya. Jadi bukan berarti oh semua sumur itu rapih, bagus, nggak, gitu ya. Eh, tapi mungkin saja ada barang tertinggal yang kita sebut dengan fish ikan, ya. Ikan itu adalah barang yang tertinggal. Nah, saya nggak perlu kalau nggak ada fish, nggak ada isu-isu aneh, ya. Secara sumuran kondisinya baik, saya pakai pumping unit aja. Kita pompain semen yang banyak, tutup. Harganya apa? Jauh lebih murah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya istilahnya campaign, gitu ya. Pada saat kalian sewa rig, itu ada istilahnya mobilisasi dan demobilisasi. Jadi rignya misalkan nih dari Balikpapan mau ke Kalimantan Selatan itu kan jalan tuh rig, gitu kan jalan perlahan-lahan gitu kan ya speednya nggak bisa gede. Eh, itu ada biayanya, biasanya 30-50% dari biaya sewa harian untuk operasi, gitu ya. Nah,
Kalau misalkan saya nutup sumur satu-satu, jadi satu sumur tutup, rignya pulangin. Satu sumur tutup, rignya pulangin lagi, itu nggak efisien. Lebih baik gimana? Saya punya 5 sumur, si rignya jalan terus aja ke 5 itu. Maka biaya mobilisasi dan demobilisasinya bisa lebih murah. Gitu ya, itu yang namanya campaign. Dan juga ya apa nantinya ya dengan berbagai cara, salah satunya adalah SimOps, simultaneous operation. Jadi oke, satu sumur ini diberesin, eh, misalkan rignya nih masuk, kemudian sementing rignya ini langsung pindah, sementingnya ikut gitu ya, itu juga bisa kayak gitu. Jadi cara-cara efisiensinya cukup banyak seperti itu. Terima kasih Pak Sifon. Sama-sama Pak. Saya mungkin menjelaskan latar belakangnya ke rekan-rekan mahasiswa. Pada kuliah minggu lalu saya sampaikan, menurut saya ada 4 semangat yang perlu kita selalu tanamkan saat kita melakukan estimasi atas DSR. Semangat yang pertama itu biayanya kalau dapat semurah-murahnya, tetap itu yang pertama. Kenapa semurah-murahnya? Biasanya orang di tahap ini sudah males keluarkan uang karena keuntungan yang dia dapatkan mungkin sudah dipakai untuk yang lain gitu ya. Istilahnya itu pesta sudah berakhir, tidak ada yang mau cuci tangan. Jarang ada orang yang mau membersihkan atau cuci piring dengan harga yang mahal, karena itu harus ekonomis. Tetapi yang kedua, dia harus tetap aman. Tetap aman itu artinya aspek safety, khususnya di pembongkaran fasilitas dan penutupan sumur itu harus tetap dijaga. Yang ketiga, itu adalah doable. Doable itu artinya metode apa yang kita gunakan untuk membongkar fasilitas dan untuk menutup sumur, itu harus memang betul-betul bisa dilakukan. Kita boleh murah sekali, istilah Pak Stephen tadi, instead of kita pakai jack up rig, maka saya pakai HWU. Ya lebih murah, tetapi betulkah kemudian HWU bisa dioperasikan di lokasi di mana sumur akan ditutup? Belum tentu bisa, dia harus doable. Yang terakhir, pada ujungnya, maka harga estimasi yang kita hitung itu harus disepakati oleh para pihak, khususnya adalah antara SKK Migas dengan K3S. Jadi 4 istilahnya ya, 4 indikator lah, bukan indikator sih. Semangatnya ada 4 gitu. Yang pertama murah, yang kedua aman, yang ketiga doable, yang ketiga itu adalah disepakati oleh para pihak. Kalau keempat itu clear, maka mudah-mudahan proses perencanaan dalam bentuk estimasi biaya ASR ini akan berlangsung lancar. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Stephen. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ada lagi pertanyaan? Mahasiswa? Ini kok dari tadi yang tanya cewek semua, cowok semua. Ada satu pun cewek. Malu saya sebagai orang ITS. Hari Kartini nggak ada yang tanya. Nggak ada kah cewek? Anabel tanya, Anabel. Katanya emansipasi. Atau kalau nggak ada yang tanya, biar Bu Dila ada yang mewakili. Saya mau tanya kapan Pak Stephen ke Surabaya, Pak? Ya, segera ya Bu ya. Pak Ketut udah kangen, Pak. Nggak ada temennya ini, Coffee Break. Siap. Bukan saya yang kangen, Pak Dinar yang kangen itu. Pak Stephen, mau ingat ini, Pak, besok itu kami berharap sekali Bapak bisa di jam 9:30, Pak. Boleh, Sebentar boleh. aja, Pak. Mungkin 9:30 sampai jam 11 lah gitu ya, kita memang alokasikan untuk diskusi sumuran. Setelah itu siangnya, setelah sholat Jumat itu sudah penyusunan berita acara, jadi tidak terlalu masalah. Mohon Pak Stephen, jam Baik. jam 8:30, sorry 8:30 sampai jam 11, Pak. Baik, Jadi, baik. 2,5 jam aja, Pak. Terima kasih, Siap. Pak.
Ya, sama-sama Pak Ketut. Saya itu tadi sudah nyiapin satu pertanyaan, tapi saya kok tiba-tiba blank gitu loh. Oh, apa ya? Mahasiswa mungkin duluan. Anabel, mana Anabel itu? Ada banyak cewek kok ini, Melvina, Amelia. Kemudian siapa lagi? Oh, 2 aja ya. Ada lagi kan? Atau mahasiswa ini Pratiwi, mahasiswa semester berapa dia ini? Waduh, waduh, takut saya Pak. Kan bapak saya juga takut kok. Sudah clear-kah semua mahasiswa? Sudahkah? Halo? Nah, tuh ITB apa begini juga Pak? Kalau ditanya itu diam gitu Pak. Kadang Pak Ketut. Sudahkah? Oh, Anabel itu turu itu. Makanya tidak hidupkan kamera ya. Tidur dia itu. Monggo Budila, kalau sudah mahasiswa juga sudah jelas kira-kira ada lagi kah tambahan Bu? Iya, Pak. Em, untuk kuliah mengenai sumuran, khususnya tentang yang berkaitan dengan ASR, Pak Steven ya. Kira-kira ini kita satu kali pertemuan aja atau akan dilanjut Pak Ketut? Satu kali lagi minta Satu tolong kali Pak Steven lagi. Pak. Mohon bantuannya Pak Steven. Saya pokoknya Pak Steven 2 kali, saya 4 kali ngajar di ITB, tidak apa-apa Pak. Siap, Pak Ketut. 4 kali. Oke, siap. Apalagi kalau boleh online gitu, aman Pak. Kapanpun juga mungkin teman-teman di ITB juga ingin dapat gambaran tentang Fastprod gitu ya. Monggo dengan senang hati Pak Steven, anytime Pak. Ya, siap Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut. Nanti Ya. kita sampaikan ke Kaprodi dulu. Pak, saya nanti nitip sama Dava, boleh nggak Pak? Beberapa kopi bukunya Pak. Boleh, Atau Bu boleh. Dila, mau dikirim aja kan Bu Dila? Kasihan Dava kalau bawa berat-berat ya. Enggak apa-apa. Dia udah biasa kok. Dia sudah berat bawa badannya soalnya Pak. Nanti saya titipkan ini Pak Steven G. Siap, Pak Ketut. Boleh Pak Ketut. 5 eksemplar cukup dulu ya. 5 eksemplar Cukup, biar tidak terlalu cukup berat banget ya. Pak Ketut. Cukup banget Pak Ketut. Ya, untuk nanti Bapak punya kolega atau siapa nanti bisa kita kirimkan kembali Bapak. Kami masih ada stok Pak. Ya, siap Pak Ketut. Dwi, Iya, Pak. ada pertanyaan Dwi? Pencet. Saya malah belajar ini nyatet Pak, dealienasi apa itu nomenklatur baru itu Pak. Nanti kita ini Mas Dwi, kita obrolin sambil berasap di sana. Iya, sambil belajar budi pekerti Pak, ditemanin. Waduh. Ditunggu Pak. Siap. Mas Dwi. Nunggu di Surabaya atau ke Bandung lah kapan-kapan nanti. Siap. Oke. Sambut Pak Ketut. Oke, Budila, saya serahkan ke Budila. Iya, berarti kita masih ada satu pertemuan lagi Pak Steven ya untuk sumuran nanti mungkin bisa diekspor lebih dalam lagi tadi yang sudah disampaikan Pak Steven. Kalau misalkan mahasiswa juga sudah tidak ada pertanyaan, kami berterima kasih sekali Pak atas ya inilah Pak Steven kan pengen ngajar malam-malam katanya di ITB nggak ada ngajar malam. Nah ini kita kasih kesempatan untuk ngajar malam Pak di ITS walaupun online ya. Siap. Ya Pak, mungkin demikian pertemuan kita hari ini, malam ini. Kita bisa cukupkan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Steven. Pak Steven, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Yeah. Terima Terima kasih kasih. banyak Selamat Pak. malam, Bapak. Terima kasih Pak Steven. Terima kasih. Mari. Oh Pak Dimas ikut juga. Ikut Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Nggak kasih. pulang Pak, ini nunggu Pak Steven kuliahnya Pak ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Malam.